Pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk membuat semacam tabel yang berisi data. Di sini kita menggunakan array dengan menggunakan pemrograman PHP. Di mana kita ketahui bahwa array dia adalah semacam kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama, atau bisa dikatakan bahwa data-data yang tersusun secara linear di mana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Oke, ini adalah bentuk kasusnya yang nanti akan kita buat, di mana di sini adalah mengenai data siswa. Di dalam data siswa ada kolomnya ada sekitar 5. Di sini ada NIS, nama, alamat, kota, dan jurusan. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung ke dalam pembuatan programnya. Oke ya. Nah, di dalam penggunaan pemrograman ini kita akan membuat semacam array. Array-nya sendiri nanti kita akan susun, yaitu mulai dari NIS, nama, alamat, kota, dan jurusan. Kemudian kita langsung mulai di sini, kita buat pembuka dan penutup. Nah, kemudian kita jabarin di sini misalnya variabelnya adalah NIS. Nah, di bagian NIS ini nanti kita akan buat array dengan isinya, dan kita singkat dulu aja. Array. Sini array, kemudian kita menggunakan kurung. Nah, ini kita masukkan misalnya NIS yang akan kita masukkan. Misalnya anggap aja contoh yang tadi, misalnya 202.2.001 misalnya ya. Kemudian berikutnya adalah data yang kedua ya. Data kedua kita menggunakan tip 202 misalnya di sini, kemudian 2002 misalnya gitu lah. Ya, copy aja ya. Kita copy. Oke, koma apa? Tinggal dirubah aja di sini nanti sesuai dengan isinya ya. Kita gunakan 2, 3, 4 ya di sini. Oke, nah ini kurang tip 1 ya. Oke. Ini baru 4, tambah 1 lagi. Ya. Kita tambah 1 lagi yaitu yang 5. Oke. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, ini baru berkaitan dengan yang NIS ya. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan nama. Nanti nama di sini kita variabel nama. Kemudian kita masukkan di sini sama dengan, oh ini kurang kutip 1 ya. Jadi kenapa ini ada warna hijau? Ini kurang kutip 1. Oke. Kemudian kita menggunakan array. Kemudian kita masukkan di sini adalah mengenai nama. Misalnya saya kasih nama Roni. Kemudian Ratna. Oke, kemudian kita masukkan lagi Reni misalnya contoh di sini, kemudian Ruli. Oke. Kemudian terakhir adalah Rini misalnya. Oke. Kemudian titik koma. Kemudian variabel alamat. Alamat. Alamatnya di sini misalnya menggunakan array. Kemudian alamatnya misalnya Jalan Mawar. Misalnya. Nomor 5. Kutip Jalan Melati. Dan nomor 6. Kemudian koma. Misalnya jalan. Misalnya anggrek. Nomor 7. Oke. Dan koma. Jalan misalnya Jalan Kamboja misalnya. Nomor 8. Oke, kemudian terakhir adalah misalnya Jalan Lavender misalnya. Dan titik Lavender. Nomor 9. Oke, koma terakhir. Kemudian di sini berikutnya adalah kota. Kota kita masukkan sama dengan misalnya di sini arahnya dari kota Bandung misalnya.
kemudian koma. Di sini ada Bogor. Misalnya, kemudian koma, kutip lagi Surabaya, koma, kutip lagi misalnya Medan, koma, kemudian Jakarta. Nah, titik koma di sini. Terakhir adalah mengenai jurusan. Nah, jurusan kita masukin dengan kemudian misalnya tadi ada IPA, IPS ya, misalnya di sini IPA. Kita karang dulu aja di sini, kemudian IPS misalnya. Ada salah. IPS. Kemudian lanjut lagi IPA. Kemudian terakhir masih ada satu ya, IPS sama IPA lagi satu lagi. Ini misalnya contoh dalam penerapan menggunakan array. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan proses menghitung jumlah dari array-nya sendiri di sini. Kita bisa ambil salah satu di sini misalnya bagian NIS yang kita akan jadikan penjumlah semua, karena ini sebenarnya sama aja mau NIS, nama, alamat, kota, jurusan, karena dia di datanya itu kebetulan ada 5 data. Jadi di sini kita atur menggunakan NIS misalnya sebagai acuan untuk menghitung jumlahnya. Misalnya kita hitung berapa total array yang ada di dalam kurung tersebut. Nah, misalnya di sini misalnya saya kasih nama variabelnya JML semua dengan kemudian account ya, count di sini variabelnya apa yang kita ambil? Variabelnya berdasarkan dari variabel NIS. Misalnya kita tulis $NIS. Nah, oke, ini jadi untuk menghitung jumlah array yang ada di dalam kurung tersebut. Nah, setelah ini kita desain ya, desain dari seperti yang gambar yang tadi ya. Di sini ada data siswa ya. Nah, berarti kita gunakan pakai heading ya. Kita tulisnya kita gunakan di echo, kemudian di antara kutip di sini ada heading, misalnya heading 2 ya. Kemudian di sini adalah mengenai data siswa misalnya. Kemudian kurung siku slash heading 2. Oke. Kemudian titik mana. Kita baru desain judulnya sekarang. Judulnya dari mulai apa di sini, dari NIS, nama, alamat, kota, dan jurusan. Sekarang kita masukkan di sini lagi. Kemudian kita masukkan mulai table. Kita menggunakan table. Nah, di dalam table nanti kita atur misalnya bordernya saya nyalain dulu biar kelihatan misalnya di sini. Oke. Kemudian langsung tutup dulu aja nanti untuk desain terakhir. Nah, kalau sudah kita enter ya. Jadi nanti ini bagian terakhir ya, tanda kutipnya di sini di dalam table itu ada semacam baris judul ya. Baris judul atau kita kenal namanya table row. Di sini kita masukkan. Jadi nanti ada table row itu ada pembuka dan penutup tentunya dalam satu barisnya. Nah, di dalam baris di sini kita bisa menambahkan berapa jumlah kolom yang ada di situ ya. Nah, kolomnya tadi kan kita tentukan ada sekitar berapa? Ada sekitar 5. Nah, berarti mulai dari table data. Nah, misalnya dari NIS dulu, kita tulis NIS, misalnya gitu. Nah, TD pembuka dan TD penutup. Nah, kemudian berikutnya juga sama ya. Copy aja nih, tinggal isi ganti isinya yang ada di dalamnya. NIS, kemudian habis NIS adalah nama, urutannya seperti yang atas. Kemudian di sini ada alamat, kemudian ada kota, ya, kota, terus ada jurusan terakhir. Nah, ini adalah bagian judul. Ya, jadi kalau kita save ya, ini sebenarnya nanti kalau kita jalankan sebenarnya udah jalan. Cuman data ini belum kita panggil. Jadi kalau kita tampilkan di dalam browser sudah bisa muncul ya di sini. Nah, ini udah kelihatan NIS, nama, alamat, kota, jurusan. Nah, nanti kita atur di bagian bawah mengenai isi-isinya manggil dari yang sudah kita tentukan di atas. Nah, caranya kemarin kita sudah belajar mengenai memanggil array-nya ini dengan menggunakan perulangan. Nah, kita gunakan perulangan itu dengan menggunakan for ya. For ya. Kemudian di sini saya menggunakan variabelnya adalah variabel misalnya X sama dengan dari 0 kan. Indeksnya kan dari 0. Jadi kita menggunakan dari 0. Kemudian variabel X di sini lebih kecil dari variabel
jumlah yang sudah kita tentukan. Jadi variabel jumlah itu untuk menghitung jumlah yang ada di sini. Jadi kita lebih kecil variabel jumlah di sini. Jadi kita di sini sebutkan variabel jumlah. Kemudian di sini berikutnya adalah nilai peningkatannya. Ya, incrementnya apa? Menggunakan variabel x plus plus. Jadi menambahkan nilai 1. Kemudian kita kurung buka, kurung penutup. Di sini apa? Ini adalah untuk tampilan per barisnya dari data-data yang akan kita masukkan. Nah, misalnya di sini kita menggunakan echo, kemudian kutip, kemudian baris TR, ya. TR di sini. Nah, ini sebetulnya bisa disusun seperti contoh yang ada di atas ini ya. Contoh yang di atas ini bisa, tapi ini saya coba menyusunnya dia per masing-masing ini ya, per masing-masing dari nilai variabel yang ada dipanggil nanti. Nah, contoh di sini ya, kita menggunakan T, kemudian di sini echo lagi untuk memanggil bagian kolomnya. Misalnya TD kita mengambil kolom yang ada di variabel nis ya. Kemudian kita langsung ketik aja nis di sini kurung siku karena ini memanggil array. Kemudian berdasarkan variabel apa x. Nah, variabel x di sini kurung siku sesuai dengan urutan dari indeks ke 0. Kemudian berikutnya adalah tambahkan TD penutup. Ya, nah, di dalam TD penutup diakhiri dengan titik koma. Nah, ini baru nis ya. Nah, kemudian kita masuk lagi, kita tambahkan di sini ada 5 kolom ya. Tadi nis, kemudian diganti dengan nama, kemudian alamat, ya, kemudian kota, terakhir adalah jurusan ya, jurusan di sini ya, di jurusan. Nah, di jurusan di sini kita lihat ya, ini dari mana yang ada ini nama, alamat, kota, jurusan. Ini ngambil dari yang di atas tadi. Ya, dari yang ada di atas ini besar kecil sangat berpengaruh. Makanya di sini saya sengaja saya menggunakan huruf kecil jadi pemanggilannya itu huruf kecil semua di situ. Nah, jangan lupa diakhiri dengan penutupnya adalah penutup dari echo ya. Di situ kita menggunakan penutup dari TR penutup ya di sini. Nah, penutup titik koma ya di situ ya. Jadi di sini sudah kita bentuk. Kemudian terakhir kita menambahkan dari echo kemudian dari tabel penutup. Jadi ada tabel penutup. Jadi seperti ini, kemudian titik koma. Nah, terakhir adalah sudah selesai ini ya. Kita save, kemudian kita coba jalankan di dalam browser. Nah, akhirnya kemasuk semua ya di sini ya. Nah, tinggal mempercantik dari tampilan dari tabelnya itu sendiri. Jadi kalau kita sudah merancang menggunakan tabel yang ada di sini, nanti kita bisa atur di dalam penggunaan tabel. Jadi dalam tabel ini kan kita bisa nambahkan misalnya contoh ini kan bagian pembedanya antara judul sama data. Nah, kita ganti dengan misalnya TD-nya jadi TH misalnya gitu ya. Di sini jadi TH. TH itu table head ya, table header juga sebenarnya di sini. Yang dimana dia sudah tebal dan tentunya posisi ada di tengah ya. Posisi ada di tengah. Nah, ini kita ganti table header. Oke, table header juga. Nah, ini kita sudah bisa melihat. Kemudian nanti kalau kita save, ini akan otomatis berubah sesuai dengan yang ada di penentuan tadi. Nah, otomatis ya. Kita atur lagi, misalnya lebarnya kita atur biar nggak terlalu merapat ya di situ. Tinggal tambahkan di sini width-nya, ya. Tambahkan misalnya 500 pixel. Nah, tujuannya agar melebar. Kita save. Nah, ini lebih ke front end-nya ya. Nah, kelihatan di situ. Kemudian ini kalau kita lihat, kita besarkan, ini ada batas garis, saya pengennya garisnya merapat semua. Berarti kita tambahkan cell spacing ya, cell spacingnya jadikan 0. Jangan ini ya, kita atur di sini misalnya cell spacing. Ya, kemudian sama dengan 0. Jadi kita lihat hasilnya nanti biar merapat sesuai dengan yang kita lihat di sini. Nah, ini ya. Inilah hasil dari terakhir dari proses pemanggilan dari data yang sudah kita menggunakan array di sini. Ya, array-nya dari data yang kita masukkan. Tentunya data yang di array ini berdasarkan dari jumlah yang ada ya. Pastinya jumlah antara array yang pertama nis, nama, alamat, kota, jurusan ya, ini pastinya sama. Kalaupun beda, nanti tergantung dari pada saat pemanggilan jumlah yang ada di sini. Kan jumlah di sini adalah mengambil dari konnya adalah mengambil dari nis ya.
listnya jumlahnya ada 5 di sini datanya, berarti dia hanya 5. Kalau seandainya di bagian nama lebih dari 5, tentunya tetap yang dipanggil di sini adalah 5. Kenapa? Karena di pemanggilan perulangan ini berdasarkan dari jumlah apa? Jumlah yang ada di list yang count, yang di bagian jumlah list ini. Jadi dia akan otomatis mengikuti jumlah itu. Oke ya, cukup mudah di dalam menampilkan dari yang ini. Jadi data yang ada di array ini bisa kita buat dalam bentuk table ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk suatu kasus yang mungkin barangkali kalian bisa terapkan dan bisa digunakan untuk memudahkan dalam pengolahan data. Nah, oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.